Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Dandi Erlangga, mahasiswa Teknik Informatika dengan NPM 202043570002. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait sistem yang saya buat terkait prediksi udara. Sistem ini untuk melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana dengan judul Analisa Prediksi Polusi Udara di Jakarta Timur dengan pendekatan jaringan syaraf tiruan backpropagation untuk peningkatan kualitas udara. Oke, berikut kita buka aplikasi NetBeans untuk menjalankan sistem tersebut. Pada saat kita menjalankan awal, itu akan muncul halaman login. Ini berikut adalah halaman login, terdiri dari username, password, dan button login. Dan button X untuk close. Nah, untuk username itu terdiri dari dua, yaitu user admin dan user pegawai. Nah, untuk user admin, di sini saya memakai nama Dandi1 dan passwordnya adalah 123. Jika masuk ke halaman admin, itu akan terdiri dari 4 tampilan, yaitu adalah manajemen user, manajemen data latih, manajemen data uji, dan prediksi. Nah, perbedaan antara menu admin dan menu user adalah pada saat kita masuk ke menu user atau pegawai, di sini saya akan masuk ke menu pegawai. Nah, jika tadi di menu admin itu ada manajemen user untuk mengatur user, sedangkan di manajemen pegawai itu uh, tidak ada untuk manajemen user. Hanya terdiri dari manajemen data latih, manajemen data uji, dan prediksi. Oke, untuk lengkapnya kita memakai user admin. Nah, kita bahas dulu dari awal untuk manajemen user. Di manajemen user ini terdiri dari nama user, password, role yang akan diisi, dan username. Nah, di sini ada beberapa user. Di sini juga ada beberapa button pilihan, yaitu simpan, reset, ubah, hapus, dan cetak PDF. Nah, untuk cetak PDF itu akan menampilkan laporan dari user-user yang sudah di-input, yang terdiri atas tabel ini. Contoh, jika diklik cetak PDF, maka akan muncul nama-nama list username yang sudah di-input di manajemen user. Nah, contoh jika ingin menghapus, di sini saya menghapus row 24 Cynthia. Di sini coba saya untuk hapus. Nah, di sini akan ada pop-up ingin menghapus data antara no atau yes. Jika kita klik close, maka tidak akan terjadi apa-apa. Jika kita klik no, maka tidak akan terjadi apa-apa juga. Namun jika kita klik yes, maka data akan terhapus dan nama Cynthia tidak ada lagi di dalam list. Nah, jika kita ingin ubah, kita klik data yang kita ingin ubah. Misalkan di sini kita klik Rizky. Nah, di sini
dia pegawai, kita pengen ubah untuk jadi administrator. Nah, kita ubah. Oh, untuk password juga harus diisi lengkap di sini. Nah, data berhasil diubah. Nah, di sini berhasil diubah Rizky Firdaus menjadi administrator. Seperti itu. Nah, untuk reset, ini jika data sudah diisi, nah kita bisa klik reset di sini. Maka semua data akan terhapus. Nah, untuk simpan, misalkan kita klik ganti nama user, eh, misalkan jangan Dandi ya, Asep, username Asep 1, password 123, pegawai. Nah, kita simpan, maka data akan tersimpan dan ditaruh di paling bawah. Oke, tadi untuk username, untuk user, manajemen user. Selanjutnya ada beberapa pilihan lagi yaitu manajemen data latih, manajemen data uji, dan prediksi. Kembali lagi untuk sistem ini berbasis backpropagation, di mana backpropagation merupakan jaringan secara tiruan yang membutuhkan data latih dan data uji untuk memprediksi suatu data. Nah, di sini saya menggunakan uh, data latih uh, 4, 4 parameter, yaitu CO, PM 2,5, SO, dan O. Nah, di sini hmm, saya mengambil data latihnya berjumlah 4, yaitu di bulan Juli 2023, Agustus, September, dan Oktober. Untuk fungsi-fungsinya sama seperti manajemen user, ada cetak PDF, itu akan menampilkan data yang sudah diisi di input di dalam tabelnya, lalu hapus, ubah, reset, simpan, seperti itu. Dan untuk data uji juga sama, ada pilihannya, yaitu cetak PDF, hapus, ubah, reset, dan simpan. Perbedaan antara data uji dan data latih yaitu terletak pada jumlah datanya. Data latih berjumlah 4 data, sedangkan manajemen data uji kita memakai 2 data. Di sini untuk kita bisa mendapatkan hasil prediksi yang bagus, kita memerlukan data latih yang banyak. Jadinya eh, biasakan untuk data latih itu berjumlah lebih banyak dibandingkan data uji, seperti itu. Makanya di sini eh, saya eh, menginput data latih berjumlah 4 dan sedangkan untuk data uji berjumlah 2. Nah, untuk fungsi-fungsi buttonnya sama aja. Nah, di sini setelah data-datanya tadi diinput, di sini ada eh, tahap normalisasi data dan tahap prediksi data. Nah, data uji dan data latih yang tadi itu parameternya itu kita dapatkan dari dokumen dari Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur. Itu eh, berbentuk angka-angka random ya, dari 0 sampai 150 yang menunjukkan kualitas udara itu sendiri. Nah, di sini kita ingin normalisasi datanya. Normalisasi datanya sehingga datanya tidak lebih dari 1 dan tidak kurang dari. Makanya di sini data-datanya setelah dinormalisasi, data latih dan data uji, data-datanya akan berbentuk seperti ini. 0,12, 0,009, dan lain-lainnya. Dan tadi data uji juga ada cetak PDF-nya seperti itu, data latih juga, dan di normal juga ada yang ditampilkan. Nah, setelah data dinormalisasi, maka data tersebut baru bisa dihitung untuk melakukan prediksi data
menggunakan metode algoritma backpropagation. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa elemen ya, yaitu hidden layer, goal, dan learning rate. Nah, hidden layer itu uh, ada output, input, dan ada hidden layernya juga. Lalu kalau misalkan di JST untuk goal adalah uh, kita ingin menentukan SSE-nya itu berapa. Jadi kalau misalkan SSE-nya lebih kecil daripada goal-nya yang diberikan, itu maka mendapatkan hasil 1, sedangkan uh, jika SSE-nya lebih besar daripada goal-nya, maka mendapatkan uh, hasil 0. Nah, learning rate di sini bisa diisi uh, bebas. Biasanya lebih kecil itu bakal lebih detail. Nah, di sini bisa kita lihat untuk normalisasi data targetnya itu 0,76, 0,76, 0,85, 1, dan lain-lainnya. Dan di sini untuk aktualnya diisi sesuai dengan target dinormalisasi. Dan setelah perhitungan, maka didapatkan prediksinya 0,75 di bulan Agustus, aktualnya 0,76, prediksinya didapatkan 0,75. September 0,85, prediksinya 0,76, dan seterusnya. Nah, dari hasil-hasil ini didapatkan error. Error itu adalah aktual dikurang dengan prediksi. Itu hasilnya 0,01 dan sebagainya. Dan dari error ini bisa kita cari untuk SSC-nya, kita hitung uh, mendapatkan 0, kurang dari 0,001. Nah, dari sini uh, karena di goalnya itu dituliskan 0,001, maka karena SSE-nya lebih kecil, maka hasil SSE-nya diinputkan 1. Karena hasilnya semua 1, hasil SSE-nya semua 1, tidak ada yang 0, maka tingkat akurasi di sini mendapatkan 100%. Seperti itu. Nah, mungkin ini kita coba untuk ubah-ubah. Misalkan di sini kita akan hapus datanya di data latih, nah maka akan menghilang. Nah, selanjutnya misalkan kita isi lagi kembali ini di bulan Oktober. Untuk CO kita isi 1, ini kualitas 2, 3, 4, 5. Itu kita simpan, maka akan terinput kembali. Nah, jika kita klik di sini, kita reset. Nah, ini akan kembali kosong. Lalu misalkan kita klik lagi, ini dari 2 kita ubah jadi misalkan 6. Itu ini kita ubah. Nah, kualitas udara berubah jadi 6 sesuai. Seperti itu. Nah, untuk data uji pun sama. Ini misalkan kita hapus. Oke, ini kita isi kembali November di misalkan Desember. CO-nya 1, ini 6, ini misalkan 9, ini misalkan 10, dan ini misalkan 3. Kita simpan, nah maka akan terinput di tabel. Nah, misalkan kita reset, dia akan hilang, lalu misalkan kita ubah di O, kita ubah menjadi 8. Nah, kita ubah, O-nya berubah menjadi 8. Nah, dengan data-data yang tadi, kita lakukan kembali misalkan normalisasi, maka karena tadi inputannya datanya berbeda, maka hasilnya juga akan berbeda di sini perhitungannya. Lalu kita misalkan kita coba input lagi, di sini hidden layernya kita kasih 4, goalsnya 0,01,
learning rate-nya kita kasih di sini 0,5. Nah, kita prediksi. Nah, di sini kita dapat uh, 33%. Kenapa? Karena di sini hanya satu yang sesuai, yaitu untuk SSE-nya itu lebih kecil daripada 0,01, maka didapatkan hasil SSE-nya di sini satu, sedangkan yang lainnya itu SSE-nya lebih kecil daripada goals-nya, maka di sini hasil SSE-nya yaitu 0, maka didapatkan 3,33 di sini untuk hasil tingkat akurasinya. Oke, untuk button-button lainnya di sini ada logout juga. Kalau kita klik no, maka dia akan pop-up-nya akan tertutup. Lalu kalau misalkan kita klik uh, button X juga pop-up-nya akan tertutup. Sedangkan jika kita klik yes, maka akan kembali ke halaman login. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan untuk sistem saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.